Teman-teman asal omong, selamat berjumpa kembali. Kali ini asal omong akan omong-omong tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan medali Vatikan untuk Presiden Soekarno. Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia. Kepastian terhadap kunjungan ini telah diumumkan sendiri oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, yaitu oleh Monsinyur Antonius Subianto Bonyamin, OSC. Uskup Anton mengumumkan bahwa Sri Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024 ini. Berita gembira ini bersumber dari nota verbal Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia, Monsinyur Piero Pepo kepada Menteri Luar Negeri Indonesia pada tanggal 5 Maret 2024. Selain itu, berita itu juga berdasarkan dua surat tertanggal 25 Maret 2024, yaitu jawaban positif Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan undangan Presiden Jokowi kepada Sri Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia dan perjumpaan Paus dengan Presiden Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Hal ini menunjukkan relasi Vatikan dan Indonesia memang sangat baik. Sejarah hubungan Vatikan yang sangat baik itu dapat ditelusuri sejak awal Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada cerita bahwa Vatikan adalah negara pertama yang mengumumkan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun pula ada cerita lain mengatakan bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Meski terdapat simpang siur tentang negara mana yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, apakah Mesir atau Vatikan, ada satu fakta yang tidak dapat diingkari, bahwa Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada tanggal 6 Juli, sekali lagi pada tanggal 6 Juli tahun 1947. Menyusul pengakuan itu, pada tahun yang sama, Vatikan yang pada saat itu dipimpin oleh Paus Pius ke-12 membuka kedutaan Vatikan di Indonesia yang disebut dengan Delegatus Apostolik. Pada saat itu, Paus Pius ke-12 menugaskan Monsinyur George de Jong sebagai duta besar pertama Vatikan untuk Indonesia. Monsinyur George menjadi duta besar pertama Indonesia dari 6 Juli 1947 sampai dengan 2 Maret 1955.
Sejak saat itu sampai dengan hari ini, sudah ada 14 duta besar Vatikan untuk Indonesia. Duta besar Vatikan yang masih menjabat sekarang ini adalah Monsignor Piero Pepo. Hubungan erat Vatikan dengan Indonesia tidak hanya ditandai dengan hadirnya kedutaan Vatikan untuk Indonesia. Hubungan erat itu juga dapat ditelusuri oleh beberapa peristiwa kunjungan Presiden Indonesia ke Vatikan. Yang pertama, kunjungan Presiden Soekarno ke Vatikan. Menurut informasi sejarah, tercatat 3 kali Presiden Soekarno bertemu Paus di Vatikan. Bahkan tercatat pula Presiden Soekarno juga mendapat 3 medali dari Paus di Vatikan. Pada tanggal 13 Juni 1956, Soekarno menerima medali pertama dari Paus Pius ke-12. Lalu kemudian medali kedua diterimanya pada tanggal 14 Mei 1959 dari Paus Yohanes yang ke-23. Dan medali terakhir diterima Presiden Soekarno dari Paus Paulus ke-6 pada tanggal 12 Oktober 1964. Selain mendapat 3 medali itu, pada kunjungan terakhirnya Paus membuat perangko, ya. Paus membuat perangko khusus yang bergambar wajah Soekarno. Tidak dengan hadiah medali dan perangko, Paus juga menghadiahi cenderamata berupa lukisan mosaik Castel San Angelo, Vatikan. 3 kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ke Vatikan. Dan medali-medali yang diterimanya dari Vatikan menunjukkan hubungan Vatikan dengan Indonesia sangat erat. Bahkan 3 kali kunjungan Soekarno ke Vatikan pada era revolusi kemerdekaan itu menunjukkan peran dan posisi penting Vatikan untuk memuluskan jalannya revolusi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kunjungan Presiden Soeharto ke Vatikan. Presiden Soeharto pun pernah mengunjungi Vatikan. Kunjungan itu terjadi pada tanggal 25 November tahun 1972 ya. Kunjungan ini merupakan satu-satunya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ke Vatikan. Jadi dalam catatannya, selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ia 1 kali mengunjungi Vatikan. Berbeda dengan Bung Karno. Ketiga, pada tahun 2000, Presiden Gus Dur juga mengunjungi Vatikan. Pada saat itu, Gus Dur, begitu sapaan akrabnya, didampingi oleh Ibu Sinta Nuria Wahid. Yang keempat, pada tahun 2002, Presiden Megawati juga mengunjungi Vatikan. Setelah Megawati, tidak ada lagi Presiden Indonesia yang mengunjungi Vatikan. Selain kunjungan Presiden Indonesia ke Vatikan, tercatat juga beberapa kali Paus mengunjungi Indonesia. Paus pertama yang mengunjungi Indonesia adalah Sri Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 1970. Kunjungan Paus Paulus ke-6 langsung disambut oleh Presiden Soeharto
dan segenap rakyat Indonesia di Jakarta. Lalu Paus kedua yang mengunjungi Indonesia adalah Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia pada tahun 1989, tepat dari tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober 1989. Ya, sekali lagi jadi tepatnya dari tanggal 8 sampai 12 Oktober 1989. Dalam kunjungan ini, Paus Paulus II mengunjungi 3 tempat, yakni Jakarta, Yogyakarta, Medan, Maumere Flores, dan Dili. Pada saat itu Timur Timur masih terintegrasi dengan Indonesia ya. Jadi beliau datang ke sana. Jadi selama pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ada 2 orang paus yang mengunjungi Indonesia, yaitu Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II. Pada bulan September nanti di tahun ini, yaitu 2024 ini, Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia. Dengan demikian, Paus Fransiskus adalah Paus ketiga dari Vatikan yang mengunjungi Indonesia. Sejarah kunjungan Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dan Megawati ke Vatikan, dan sebaliknya, kunjungan Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus II, dan nanti Paus Fransiskus ke Indonesia menunjukkan bahwa relasi Indonesia yang historis, emosional, dan sangat dekat. Meskipun Vatikan hanya merupakan sebuah negara kecil di tengah kota Roma, pengaruhnya sangat besar secara global. Pengaruh itu tidak terkait dengan hubungan dagang dan hubungan militer. Hubungan itu terutama terkait dengan isu-isu harkat dan martabat manusia. Artinya, hubungan akrab Indonesia dengan Vatikan dapat dimaknai sebagai sebuah option for the human rights, ya. Nah, itu hubungan Indonesia dengan Vatikan. Pilihan mendahului hak-hak asasi. Sekali lagi, ya saya ingin menegaskan ya, pilihan mendahului hak asasi manusia adalah citra Allah di dunia ini. Manusia adalah imago Dei. Oleh karena itu, menghormati manusia juga pada saat yang sama kita menghormati Allah yang tergambar di dalam manusia itu sendiri. Jadi teman-teman, kunjungan Paus dan hubungan Vatikan dengan Indonesia bukan hanya sekedar hubungan bilateral, tapi lebih kepada sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang erat sebagai pertanda kita saling menghormati sebagaimana kita menghormati sesama dan juga menghormati Allah Sang Pencipta. Kira-kira begitu teman-teman semuanya. Semoga berkenan ya. Sampai jumpa.